PLT Bupati Kabupaten Mimika, Yohanes Retop menyatakan bahwa dirinya sebagai korban kesewenang-wenangan. Hal itu terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pengadaan pesawat terbang oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Melalui kuasa hukumnya, Yohanes Retop mengajukan uji materi terkait pra-peradilan dan wewenang jaksa. Uji materi tersebut terkait dengan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengacara Yohanes Retop, Yasin Jamaluddin, menyebut penetapan sebagai tersangka dari kliennya ini tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hal itu tampak jelas dari proses penyidikan yang belum selesai, yaitu belum adanya pemeriksaan saksi dan ahli. Selain itu, dirinya menegaskan audit dari BPK juga telah menyatakan tidak ada kerugian negara dalam pengadaan pesawat terbang tersebut. Begitu juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang telah melakukan penyidikan selama 2 tahun dan hingga kini tidak menemukan adanya penyelewengan. Itu tidak melakukan apa-apa. Kami memberikan penafsiran bahwa berarti prosesnya berhenti. Gitu. Nah, kejaksaan itu yang membuat kami bingung sebenarnya. Kok masih proses ini berjalan di KPK, belum ada keputusan apakah proses ini lanjut atau tidak, dia mengambil alih proses penyelidikannya. Itu yang menjadi pertanyaan kan. BPK tidak ada kerugian negara. KPK juga demikian melakukan pemeriksaan. Belum selesai terus diambil alih oleh kejaksaan. Yang dalam tempo 2-3 bulan ya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini hal yang sangat luar biasa. Untuk itu, Yasin Jamaluddin sebagai kuasa hukum Yohanes Retop beberapa waktu lalu mengajukan pra-peradilan untuk menguji proses penetapan tersangka telah sesuai atau tidak. Namun hak tersangka untuk mengajukan pra-peradilan dikebiri oleh Kejaksaan Tinggi Papua dengan mengajukan berkas perkara yang belum selesai ke pengadilan dengan maksud agar permohonan pra-peradilan digugurkan pengadilan. Yasin Jamaluddin menjelaskan setelah mengetahui adanya pra-peradilan tersebut, walaupun proses penyidikan belum selesai, belum ada pemeriksaan saksi dan ahli meringankan, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua langsung melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum dan selanjutnya langsung dilimpahkan ke pengadilan agar permohonan pra-peradilan tersebut digugurkan sehingga Kejaksaan Tinggi Papua selamat dari proses penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan dan ada pemeriksaan, maka perkara pra-peradilan yang lagi berlangsung itu otomatis gugur dengan sendirinya. Nah, kita ajukan Mahkamah Konstitusi, kita minta tafsir bahwa yang ditangguhkan adalah perkara pokoknya, tapi putusan pra-peradilannya itu tetap lanjut sampai putusan akhir. Karena apa? Karena itu tadi yang kita sampaikan, itu kan waktunya juga pendek, cuma 7 hari. Artinya kan kita cuma meminta supaya jaksa, pokoknya atau polisi itu tuh menunggu 7 hari. Toh biasanya kan mereka juga kalau sidang pra-peradilan kan mereka yang memperlama. Nah, kita berharap supaya ini ke depannya itu bukan menjadi strategi-strategi dari seorang jaksa atau polisi untuk menggugurkan pra-peradilan. Karena itu tadi esensi dari pra-peradilan itu adalah kontrol untuk mengecek kinerja dari penyidik. Dari Jakarta, Poppy Rahmawati, Erlangga Sebastian memberitakan.